video ini kita akan lihat mengenai tentang contoh soal dan pembahasan hukum kekekalan energi mekanik. Dan sebelumnya kita harus menguasai tentang energi kinetik, energi potensial, dan dasar dari energi mekanik. Nah, untuk ini sebelumnya disarankan untuk menonton video tentang materi contoh soal dan pembahasan tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, linknya ada di deskripsi untuk videonya tersebut. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasan energi mekanik. Soal pertama, sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Hitung energi kinetik ketika ketinggian benda mencapai 20 meter. Di sini, penyelesaian soal-soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kita bikin sketsa gerak benda. Oke, misalkan di sini bendanya, kemudian dilempar sejauh 20 meter. Jadi di sini ketinggiannya di dasar kita anggap 0 meter. Nah, di sini adalah kondisi 1, di sini adalah kondisi kedua. Di sini kecepatannya di posisi 1 itu 40 meter per second. Nah, kemudian yang ditanya adalah EK di posisi kedua. Nah, sesuai hukum kekekalan energi mekanik, itu EM1 sama dengan EM2. Nah, untuk uraian dari rumus energi mekanik ini, itu EP kondisi 1 sama dengan EP di kondisi kedua, ditambah dengan EK di kondisi kedua. Nah, yang akan ditanya adalah EK di kondisi kedua. Penyelesaian ini kita akan uraikan rumus EP dan EK. Untuk EP kita ketahui rumusnya M kali G kali H1 ditambah untuk EK itu setengah M P kondisi 1 ini M G H2 ditambah EK2 kita tidak perlu dipecah rumusnya karena kita harus menghitung EK2. Massa benda itu 1, ini 10, ketinggian benda awal itu 0, ditambah setengah massanya 1, kecepatan awalnya 40 meter per second, dikuadratkan. Ya. Massa 1, gravitasi 10, kondisi kedua ketinggiannya 20. Oke. Di sini satuannya dalam SI ya. Kilogram, meter per second, meter. Sehingga satuan energi nantinya adalah joule. Kita hitung 1 kali 10 kali 0, 0. Ini dihitung didapat 800. Ini 200. Dan EK2. Sehingga EK2 adalah 800 dikurang 200 dan diperoleh ini 600 joule. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan 40 meter per second. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi potensial peluru pada titik tertinggi adalah. Nah, hampir sama dengan soal yang tadi, itu kita harus sketch gerak bendanya. Tetapi di sini yang harus diperhatikan adalah mengenai satuan. Ingat, satuan dalam SI untuk massa adalah kilogram. Sementara di sini kita masih dalam gram. 20 gram ini kita jadiin dalam kilogram 20 per 1000 kilogram atau dibentuk dalam desimal 0,02 kilogram. Kemudian ada perbedaan dengan soal nomor 1. Pada soal nomor 1 di atas itu bendanya dilempar vertikal ke atas. Sementara untuk soal yang nomor 2, benda ini dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Maka kalau kita sketch kira-kira seperti ini bendanya dilempar. Anggap di sini titik tertingginya. Oke, di sini kecepatannya adalah 40 meter per second. Sementara sudutnya 30 derajat. Nah,
Kemudian yang harus diketahui di sini, kecepatan yang akan kita gunakan adalah kecepatan secara vertikal atau V terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y ya, untuk yang vertikal. Nah, di sini ada Vx, kita uraikan vektor kecepatannya. Di sini ada Vy. Nah, kita tidak butuh Vx, dibiarkan. Sementara kita harus mengingat tentang gerak parabola atau gerak vertikal. Oke, tepatnya ini gerak parabola. Ini jika untuk mencari Fy, kita ketahui Fy sama dengan V sin theta. Sehingga Vy V-nya 40 meter per second, sin theta-nya sin 30 derajatnya. Ini setengah. Dan diperoleh kecepatannya 20 meter per second. Kembali ke gerak parabola, saat di titik tertinggi, ini kecepatan benda adalah 0. Oke, sementara V1 yang kita gunakan adalah Vy, itu besarnya 20 meter per second. Sehingga kembali ke rumus hukum kekekalan energi mekanik, maka EM1 EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 M kali G kali H1 ditambah EK2 setengah EK1 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Oke, karena yang ditanya energi potensial di titik tertinggi kita misalkan di kondisi kedua, maka ini dibiarkan dalam bentuk EP2. Oke, saat di titik tertinggi itu kecepatannya adalah 0. Maka ini berapapun kali 0 sudah menjadi 0. Kita lanjutkan menghitung ini, masanya 0,02, gravitasi 10, ketinggian awalnya 0, setengah, masanya 0,02, V1-nya 20 kuadrat. Ini satuan dalam SI. Oke. Sehingga diperoleh EP2 sama dengan, ini sudah 0, ini dihitung 400 kali setengah 200 kali 0,02 itu dapat 4. Satuan dalam SI adalah Joule, sehingga diperoleh hasil akhir adalah 4 Joule. Ini soal nomor 3. Sebuah partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja adalah 2 meter per second, seperti gambar di bawah ini. Energi mekanik partikel pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah. Nah, untuk ini kita sudah diberikan sketsa gerak benda. Oke, kita misalkan ini kondisi 1 dan di sini kondisi kedua. Yang ditanya di kondisi kedua adalah energi mekanik. Oke, kita langsung gunakan EM1 sama dengan EM2. Untuk EM2 kita tidak usah pecah karena kita akan menghitung EM2. EM1 kita pecah, jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EM2. EP1 M kali G kali H1, EK1 setengah M V1 kuadrat sama dengan EM2. Oke, substitusikan angkanya, masanya 1, gravitasi 10, H-nya 2 meter, bisa dilihat dari gambar di kondisi 1, setengah, M-nya 1, V1 kuadratnya adalah 2, EM2 dalam satuan SI. Oke, di sini 20 ditambah setengah kali 1 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, kali setengah didapat 2, sehingga hasil akhirnya adalah 22 Joule untuk energi mekanik di posisi kedua. Berikutnya kita lihat untuk soal yang keempat.
Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Besaran kinetik benda saat ketinggian 5 meter adalah 300 Joule. Massa benda tersebut adalah, ini hampir mirip dengan soal nomor 1. Kita sketsa gambarnya. Ini ketinggian H1-nya adalah 0 karena di dasar kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Nah, di ketinggian ini H2-nya 5 meter. Dan energi kinetik di kondisi kedua adalah 300 Joule. Langsung kita gunakan rumus energi mekanik. Itu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. MGH1 setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2 MGH2, EK2 nya 300 Joule. Oke, masanya kita tidak mengetahui, kali 0 karena ketinggian satunya 0, setengah, masanya juga tidak diketahui, ini 20 kuadrat. MGH2 masanya tidak diketahui, gravitasi 10 dan ini 5 ditambah 300 Joule. Oke, ini didapat 20 kuadrat 400 kali setengah 200 M, sementara ini 50 M ditambah 300 Joule. Nah, jika kita lanjutkan menghitung, ini akan diperoleh 150 M sama dengan 300 Joule. Artinya M-nya di sini adalah 300 Joule per 150, satuannya dalam SI di sini semua. Ini didapat 2 kg untuk masanya. Soal nomor 5. Seorang pelancar indah menjatuhkan diri dari menara yang tingginya 20 meter terhadap permukaan air. Kecepatan peloncat indah saat mencapai permukaan air adalah. Nah, di sini sama kita ilustrasikan di menaranya dengan ketinggian 20 meter. Berarti di sini ketinggiannya 0 meter. Itu untuk H2 dan ini untuk H1. Sementara karena dia menjatuhkan diri, artinya kecepatan awalnya adalah 0. Sementara yang ditanya adalah kecepatan di bawah sini. Oke, kita gunakan rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Selanjutnya ini setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Nah, kita substitusikan angkanya masing-masing. Kondisi 1 setengah, M-nya kita tidak tahu, V1 itu 0, M tidak tahu, G10, H1 ketinggian satunya 20. Ini setengah M V2 yang ditanya, yang akan dicari, ditambah M kali 10 H2 0. Ini sudah menjadi 0 karena dikali dengan 0, ini dapat 200 M. Ini jadi setengah M V2 kuadrat ditambah 0. Jadi 200 M sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, satuan di sini dalam SI ya. Kemudian M-nya bisa kita bagi, setengah kita kalikan ke kiri, jadi 200 kali 2 sama dengan V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 400, jadi V2 sama dengan 20. Nah, ada cara lain yang lebih mudah kalau untuk soal pilihan ganda, itu untuk mencari V. Ini termasuk di topik gerak vertikal, dimana saat jatuh bebas kita bisa cari V di dasar, itu sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2 kali 10 kali 20.
akar 20 kali 20 sama dengan akar 20 kuadrat itu 20. Lanjut soal nomor 6. Jika kecepatan awal pemain ski sama dengan 0 dan kecepatan gravitasi 10 meter per second. Angka 2, maka kecepatan pemain pada saat ketinggian B adalah. Nah, di sini kita sudah dikasih tahu H1 kondisi 1, ini H2, ini V1-nya sama dengan 0. Lanjut kita gunakan rumus energi mekanik. Oke. Untuk penyelesaian seperti biasa. Namun untuk soal yang seperti ini, untuk pada ketinggian tertentu, kita bisa mencari kecepatan di titik akhir itu sama dengan akar 2G H2 kurang H1. Oke. V di sini bisa kita hitung jadi 2 kali 10 kali ketinggiannya 50 dikurang 10. Jadi akar dari 20 kali 40 sama dengan akar 20 kali 2 kali 20. 40 nya kita pecah jadi 2 kali 20. Ingat kita bekerja dalam satuan SI. Oke, kemudian ini jadi 20 kuadrat kali 2, jadi kecepatannya adalah 20 akar 2. Itu adalah solusi alternatif untuk penyelesaian soal-soal PG, di mana syaratnya adalah untuk kecepatan di titik tertinggi atau kecepatan awalnya 0 dan ditanya kecepatan di suatu titik tertentu. Berikutnya soal nomor 7. Oke, sebuah balok bermassa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miringan licin seperti pada gambar. Energi kinetik balok pada saat sampai di titik B dengan gravitasi 10. Nah, pada penyelesaian secara normalnya kita bisa menggunakan rumus EM1 sama dengan EM2. Ya, ini kita lakukan langkah seperti yang tadi. Kalau di sini kita ketahui V1-nya sama dengan 0 karena dari keadaan diam. Nah, kita coba untuk solusi dengan alternatif yang lebih singkat. Oke. Kita gunakan rumus yang nomor 6. Untuk mencari V, kita bisa menggunakan akar 2G H2 kurang H1. Oke, ini jadi akar 2 kali 10 kali 4 kurang 2. Ini adalah 20 kali 2 sama dengan akar 40. Nah, yang ditanya energi kinetik. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Saat di titik B, maka ini kita gunakan VB. Ini setengah M akar 40 dikuadratkan. Massa bendanya 2 akar 40 kuadrat. Maka diperoleh hasil 40 Joule. Satuan kita SI. Satuan internasional. Ini soal nomor 8. Nah, pada sebuah bola yang massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Maka tinggi titik B dari tanah adalah. Nah, di sini kita coba gunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Nah, sebelumnya ini H1 sama dengan 0, jatuh bebas. Maka kita ketahui di sini V1 sama dengan 0. V di sini kita tidak tahu. H di sini kita tidak tahu, namun di sini dinyatakan energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Kita uraikan rumus energi mekaniknya. P1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2.
Selanjutnya untuk EP1 itu M kali G kali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan di sini EP2 ditambah EK di saat titik D itu sama dengan 2 kali EP dari pernyataan soal ini. Oke, di sini masanya 2, 10, H1 90, setengah kali 2, V1 nya adalah 0, EP2 ditambah 2 EP2 jadi 3 EP2. Satuan di sini bekerja dalam SI. Di sini menjadi 1800 tambah 0 sama dengan 3 kali EP2. Oke, 0 kita bagi EP2 menjadi 1800 bagi 3, maka EP2 adalah 600. EP2 berarti M G H2. Masanya adalah 2, gravitasi 10 dan H2. Sehingga kita dapat H2 sama dengan 60 per 2 jadinya 30 meter. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah bola bermasa 0,1 kg dilemparkan mendatar dengan kecepatan 6 meter per second dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Nah, ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya, ya, soal nomor 1 atau nomor 2. Nah, kita gunakan solusi alternatif tadi. Oke. Ternyata ini tidak bisa menggunakan solusi alternatif yang V sama dengan akar 2G H2 kurang H1. Kenapa tidak bisa? Karena bola tersebut memiliki kecepatan awal. Oke, maka ini tidak berlaku. Sementara rumus ini itu berlaku jika bola itu jatuh bebas atau kecepatan awalnya adalah 0. Nah, kita gunakan rumus energi mekanik. Oke. Di sini kita pecah seperti biasa. EK2 MGH1 setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 setengah MV2 kuadrat. Nah, kondisi pertama, masanya 0,1, gravitasi 10, H1, ketinggian awalnya adalah 5 meter. Setengah kali 0,1, kecepatan awal 6 meter per second ya. Di 6 kuadrat. Masanya 0,1, gravitasi 10, ketinggian akhirnya 2. Nah, di sini yang ditanya adalah energi kinetik. Jadi ini kita kembalikan ke EK. Nah, satuan kerja kita dalam SI. Nah, ini didapat 5. Ini didapat 1,8. Selanjutnya ini didapat 2 ditambah EK2. Sehingga hasil akhirnya di sini adalah 5 ditambah 1,8 dikurang 2. Itulah nilai dari EK2. Jika dihitung akan diperoleh 4,8 karena energi satuannya joule. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Nah, ini berasal dari soal UN Fisika 2008 P4 nomor 11. Sebuah benda A dan B bersama-sama. Benda A jatuh dari ketinggian H meter dan benda B dari 2H meter. Jika menyentuh lantai tanah dengan kecepatan V meter per second, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar. Nah, di sini kita buat sebuah perbandingan. Untuk benda A
itu ketinggiannya ini benda A, selanjutnya di sini benda B. Oke, untuk benda A ini ketinggiannya H, sementara untuk benda B ketinggiannya adalah 2H. Nah, karena dijatuhkan, maka kita bisa menggunakan rumus singkat atau alternatif tadi. Untuk benda A itu sama dengan kecepatannya itu adalah V yang didapat dari akar 2GH. Sementara untuk benda B, kecepatannya tidak diketahui. Nah, di sini untuk benda B 2G. Nah, karena ketinggian benda B itu 2H, maka yang menjadi HB di sini itu adalah 2H. Sehingga ini akan menjadi akar 2 dikali 2 akar GH. Akarnya kita pisah 2GH. Sementara nilai dari akar 2GH itu adalah V. Jadi kecepatan benda B adalah akar 2V atau V akar 2. Nah, untuk energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Karena masanya sama, maka ini biarkan dalam M, dan V-nya untuk benda B itu akar 2V. Karena yang ditanya benda B, maka gunakan VB. Ini dikuadratkan dan diperoleh hasil mv kuadrat. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Ini merupakan soal UN Fisika 2P4 nomor 13. Ini antara 2000 berapa saya lupa. Nah, kemudian untuk soal ini pada soal ini kita tidak bisa menggunakan V akar 2G H2 kurang H1 tadi. Karena di sini ada kecepatan awal. Oke, mau tidak mau kita gunakan rumus energi mekanik. Oke, kecepatan bola ketika sampai di tanah untuk massa tidak diketahui dibiarkan. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 MGH1 ditambah EK2 EK1 itu setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 setengah MV2 kuadrat. GH1 M kali 10, H1 nya 1 meter setengah M V1 kondisi pertama itu 2 kuadrat, massa 10, ketinggian di dasar adalah 0 ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, akan kita cari V2 kuadrat. Kita bekerja dalam satuan SI. 10M ditambah 2 kuadrat adalah 4, didapat menjadi 2M. Kemudian M kali 10 kali 0 pasti 0 setengah MV2 kuadrat. 12M sama dengan setengah MV2 kuadrat. M-nya terbagi, setengahnya kita kalikan ke kiri jadi 12 kali 2 24 V2 kuadrat. Artinya V2 adalah akar 24. Akar 24 jika disederhanakan menjadi 2 akar 6. Kita lanjutkan nomor 12. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah.
Nah, kita lihat soal di sini ada kata kunci jatuh bebas. Artinya di sini kita bisa menghitung V pada ketinggian tertentu itu H2 kurang H1. Maka akar 2 kali 10 kali ketinggian awal 20, ketinggian akhir 15. Satuan sudah dalam SI. Ini 2 kali 10 dikali 5. Akar 100, yaitunya 10 meter per second. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring. Nah, di sini walaupun bidangnya adalah bidang miring atau lintasannya bentuk apapun, yang kita perhatikan itu adalah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Posisi awal dan posisi akhir, ya. Nah, kata kuncinya di sini ada lepas, dilepas, dan tanpa gesekan. Oke, artinya di sini kecepatan awalnya adalah 0, sehingga kita bisa menghitung V tersebut sama dengan akar 2G H2 kurang H1. 2 kali 10, 5 kurang 0. Ya, ini dilanjutkan menghitung akan didapat 10 meter per second. Nah, walaupun dia memiliki sudut 30, kita tidak perhatikan karena untuk usaha kita hanya memperhatikan kondisi awal dan kondisi akhir. Soal nomor 14. Sebuah balok bermasa 5 kg dilepaskan dari puncak bidang miring dan seterusnya. Perbandingan energi potensial dan energi kinetik balok ketika berada di titik M. Nah, artinya di sini ini kondisi 1, ini kondisi 2. Nah, di sini dilepaskan berarti di sini V1 sama dengan 0. Oke, yang ditanya adalah perbandingan di sini EP banding EK. Oke. Yang lebih mudah kita selesaikan untuk EP dulu. Untuk EP di titik M ini di kondisi kedua itu adalah M kali G kali H di ketinggian M tersebut. Itu M kali G, H-nya itu sepertiga H. Jadi sepertiga M G H. Nah, itu untuk energi potensial di titik M. Sekarang karena dia jatuh bebas, kita cari kecepatan di titik M. Itu akar 2 kali G kali ketinggian awalnya adalah H, ketinggian akhir adalah sepertiga H. Maka ini 2 kali G kali 2/3H. Didapat 4/3 GH dalam akar. Sementara untuk energi kinetik di titik M sama dengan setengah M VM kuadrat. Jika kita substitusikan kecepatannya diperoleh akar 4/3 GH pangkat 2. 1/2 M dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Oke. Ini akan dapat 2/3 MGH. Oke, sekarang kita tinggal bandingkan antara EP dan EK-nya. Oke, EP banding EK. EP-nya sepertiga MGH, sementara untuk EK-nya 2/3 MGH. Per 3 dicoret, MGH dibuang. Lalu sisa perbandingannya itu 1/2. Kita lanjutkan soal nomor 15. Nah, ini sama seperti soal yang tadi. Oke, persis seperti soal sebelumnya.
namun berbeda nilai. Oke. Energi potensial dan energi kinetik ketika sampai di titik B. Oke. Pertama kita cari EP di B. EP di B, M, G, HB. M kali G, HB-nya adalah H per 4. Berarti 1/4 MGH. Kemudian kita cari kecepatan di titik B. Akar 2G H A di posisi A dikurang HB. 2 kali G, HA-nya adalah H, ini H per 4. Jadi 2 kali G, H dikurang H per 4. Ini menjadi 3/4H. Oke, ini hasilnya 6/4 GH. Sehingga EK di B setengah MVB kuadrat. Ini setengah kali M kali akar 6/4 GH dikuadratkan. Oke, ini disederhanakan menjadi 3/4 MGH. Maka perbandingan EP dan EK di titik B tersebut adalah 1/4 MGH berbanding 3/4 MGH. 1/4 MGH dibuang, berarti tinggal perbandingannya 1/3. Berikutnya di soal nomor 16, sebuah bola bermassa dilempar mendatar dengan kecepatan 6 meter per second dari atap gedung yang tingginya 5 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second pangkat 2, maka energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter. Nah, sepertinya soal ini sudah dibahas di soal sebelumnya dan didapat hasil akhir 4,8 ya tadinya. Kita lanjut saja untuk soal nomor 17. Sebuah benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, maka kecepatan benda di titik terendah. Berarti di sini V0, V1 atau kecepatan awalnya adalah 0. Nah, karena kecepatan awal adalah 0, maka ini kita bisa menghitung kecepatan di titik terendah. Berarti ini 0. V sama dengan akar 2G H kurang H1. Oke, ini akan menjadi 2 kali 10, 20 kurang 0. 20 kali 20, 20 kuadrat, ini jadi 20. Soal nomor 18, seorang siswa menjatuhkan bola dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Pada saat bola berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah, kecepatan bola adalah, nah, di sini ada kata kunci menjatuhkan, berarti kecepatan awalnya adalah 0, kecepatan mula-mula. Maka kita bisa mencari pakai V akar 2G H2 kurang H1. Maka ini diperoleh dengan mensubstitusikan angkanya. Jadi akar 2 kali 10 kali 4. Akar 80. Disederhanakan jadi 16 kali 5, jadi 4 akar 5. Satuannya dalam SI, yaitunya meter per second. Kemudian terakhir soal nomor 19 ya. Bola A bermassanya 3 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal dan menempuh lintasan seperti berikut. Energi kinetik bola saat di titik B. Oke. Walaupun lintasannya seperti apapun, ya mau berbentuk kurva, mau lurus, mau bidang miring dan lain-lain, ingat yang akan kita perhatikan adalah posisi awal dan posisi akhir. Kita lihat kata kuncinya di sini ada tanpa kecepatan awal, berarti V1 sama dengan 0. Kita bisa menghitung kecepatan di titik B pakai
akar 2G H2 kurang, di sini karena bendanya HA dan HB. Oke, jadi di sini 2 kali G, ketinggian awalnya adalah, atau ketinggian awalnya 240 cm dikurang ketinggian B itu 120 cm. Ternyata di sini satuannya belum BSI, kita jadikan dalam BSI dulu. 2 kali 10, 240 cm itu 2,4 meter. Ini 1,2 meter. Satuan dalam SI 20 kali 1,2. Didapat hasilnya 24 dalam akar, dan disederhanakan menjadi 4 kali 6, 2 akar 6.